Masuk angin dikerok balsam geliga. Nah, kalian kalau nonton nobar habis kuota berapa giga? Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi yang kali ini akan membawakan film baru berjudul Cold Killer yang dirilis pada tahun tentu saja 2024. Dibintangi oleh Antonio Banderas, aktor legend yang sudah malang melintang di banyak film action seperti The Expendables 3, Desperado, Act of Vengeance, hingga Indiana Jones 5. Selain dibintangi oleh seorang legend, film ini juga menampilkan cerita misteri yang dikemas dengan action brutal hingga plot twist yang akan membuat kalian tercengang sekaligus geleng-geleng kepala atas bawah. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Cold Killer. Film dimulai dengan memperkenalkan Michael Tallini yang merupakan seorang detektif swasta paling terkenal di London. Dan menurut FYP TikTok, dia memiliki tingkat keberhasilan 100% dalam memecahkan setiap kasusnya. Kali ini dia mendapatkan misi untuk membongkar skandal seorang pengusaha. Tapi hanya dalam waktu sehari, dia mampu memecahkan kasus tersebut. Dan sekarang, dia sedang berada di bar sambil mengawasi targetnya yang sedang berselingkuh dengan seorang ani-ani. Kemudian, Michael diam-diam memotretnya dengan kamera HP. Tidak terima karena dipoto sembarangan, pengusaha itu pun langsung mendatanginya dan mengancam akan menuntutnya secara hukum. Namun Michael sama sekali tidak gentar karena dia sudah tahu semua kebejatan si pengusaha. Jadi kalau si pengusaha tidak tobat, maka hidupnya akan hancur karena istrinya pasti akan menyebarkan bukti perselingkuhannya ke TV One. Kemudian dia memberikan sebuah dokumen bukti kepada pengusaha itu yang baru diprint di Yanto fotokopi. Setelah membuat pengusaha itu ketar-ketir, Michael tidak sengaja melihat seorang wanita bernama Casey yang sedang mabuk dengan 3 orang gangster di pojok bar. Dan ketika Casey keluar dari sana, mereka bertiga mengikutinya dari belakang. Karena takut terjadi hal kekerasan, Michael pun langsung membuntuti mereka semua. Tapi tidak disangka-sangka, ternyata Casey sangat kuat dan mampu mengunci leher salah satu gangster menggunakan jurus kunci setang Pario. Awalnya Michael tidak mau ikut campur karena Casey bisa terlihat cukup kuat. Tapi karena gangster itu masih ngotot, akhirnya dia pun terpaksa ikut membrutal. Thank you, Thank you very much. Setelah mereka pergi, Michael lalu bertanya kepada Casey kenapa dia menjadi pemabuk. Karena biasanya orang yang alkoholik pasti ingin kabur dari kenyataan atau masa lalu yang suram. Tentu saja Casey merasa tersungging dengan omongan Michael. Tapi sebenarnya Michael hanya merasa kasihan kepadanya. Are you tired of being a drunk? Sejak hari itu, mereka berdua menjadi lebih akrab dan sering bertemu di waktu luang. Bahkan, Michael rela membantunya agar tidak kecanduan alkohol lagi. Tidak berhenti di situ, Michael juga memberinya pekerjaan sebagai asisten detektif dan melatihnya cara gelut dan tembak-menembak agar bisa melawan saat Dajjal turun ke bumi. Steady, this finger under, hold the gun, feel it. Now change, here you go. One. Yeah, open. 5 tahun kemudian, Michael pergi ke kota Dublin untuk bertemu dengan seorang polisi bernama Mahon, tapi bukan Mahon maaf lahir dan batin. Di sini, dia ingin meminta bantuan Michael untuk menyelidiki kasus pembunuhan terhadap orang kaya bernama John Abenharty. Seharusnya kasus ini dapat diselesaikan dengan mudah oleh polisi, tapi ada beberapa orang kaya lain yang menghalangi proses penyelidikannya. Selain itu, para polisi juga disogok tentu saja agar tidak melanjutkan kasus tersebut. Selepas berbincang dengan Mahon, Michael pun memutuskan untuk pulang ke apartemennya dengan berjalan kaki. Namun tiba-tiba... Loh, mati? Tamat? Tapi bohong. Maaf ya Sobat Nobar, disclaimer dulu, dari awal saya salah menyebutkan namanya. Sebenarnya namanya Michael Tallini. Apa tadi? Michael Tatalini jadi Michael, maaf ya.
Setelah menikam Mikael hingga tewas, wanita pembunuh itu mengambil handphone dan kartu identitasnya lalu meninggalkan mayatnya begitu saja. Kemudian adegan beralih ke rumah Casey di mana wanita itu baru saja bangun dari tidurnya setelah mengalami mimpi buruk. Lalu tidak berselang lama ada telepon dari seseorang yang memberitahukan bahwa Mikael sudah COD dengan malaikat maut dan dia diminta untuk menemui Mahon. Dan seketika Casey pun teringat masa lalu saat pertama kali bertemu dengan Mikael. Waktu itu dia masih kecanduan minum beras kencur. Tapi berkat bantuan Mikael dia berhenti dari kebiasaan buruknya itu. Tidak hanya itu, Mikael juga memberinya sebuah hadiah berupa pistol yang dibeli dari Mamat Gun Shop. Lalu pada suatu hari Mikael menyelidiki kasus pembunuhan yang menimpa John Abernathy. Tapi naasnya Mikael malah menjadi korban pembunuhan. Padahal dia pernah berjanji kepada Casey bahwa dia akan pulang dengan selamat. Shit happens, I'm calling. Okay. And you have to promise me. Setelah menangis selama 5 jam, Casey pun mendatangi kantor polisi untuk menanyakan beberapa hal kepada Mahon. Apalagi dia adalah orang terakhir yang bertemu Mikael sebelum tewas. Di sini, Casey mengajukan diri untuk menggantikan posisi Mikael dan berjanji akan menyelesaikan kasus pembunuhan John. Tapi sebelum Mahon merespons permintaannya, ada seseorang yang memotong pembicaraan mereka. Detective Sergeant. Dan orang itu adalah Victor Harrison, seorang pengacara yang mewakili orang-orang kaya termasuk John yang sudah koit. Tapi anehnya dia memaksa kepolisian untuk menghentikan penyelidikan padahal kliennya sendiri yang meninggal. Mulai dari sini kita panggil saja dia dengan nama Samidi karena kelakuannya yang sangat gilani. Di sini, Mahon tidak bisa menghentikan penyelidikannya, apalagi ada beberapa polisi yang terbukti menerima suap dari Samidi dan dia curiga kalau pembunuhan ini dilakukan oleh sebuah sekte sesat. Mendengar hal itu, Samidi pun langsung emosi jiwa. Tapi Mahon sama sekali tidak peduli. Dia akan tetap melanjutkan kasusnya dan meminta Casey untuk mengambil alih penyelidikan tersebut. Victor, would you mind? We need a witness while she signs. And get her ID, doctor. Thanks. Tidak puas atas respon Mahon, Samidi pun menemui rekan kerjanya yang bernama Wallace lalu memberitahu bahwa Mikael telah tewas. Dan dia menyangka kalau Wallace adalah orang yang membunuhnya. Namun wanita itu sama sekali tidak tahu apa-apa. Samidi lalu menyuruhnya untuk mencari informasi tentang kematian Mikael dan identitas Casey. Dan kalau dia menolak, maka Samidi akan membocorkan semua kejahatan yang pernah dilakukan Wallace. Give me a couple of hours. I will. Di sisi lain, Mahon sedang mencari berkas pembunuhan John. Tapi bersamaan dengan itu, dia melihat pistol yang dibawa oleh Casey. Rupanya, itu adalah pistol pemberian dari Mikael. Mahon lalu mengatakan kalau di gagang pistol itu ada tulisan huruf E yang merupakan singkatan dari nama Ellie yang merupakan almarhumah istri Mikael. Jadi secara tidak langsung Mikael sangat percaya kepada Casey karena dia rela memberikan pistol tersebut kepadanya. Setelah itu Mahon memberikan dokumen investigasi agar Casey bisa melakukan penyelidikan secepat mungkin. Sepulangnya dari kantor polisi, Casey langsung tidur karena kelelahan. Tapi lagi-lagi dia mengalami mimpi buruk yang sangat menghantuinya. Saking takutnya, dia sampai membawa pisau ke tempat tidurnya. Keesokan harinya, Wallace kembali bertemu dengan Samidi di sebuah stadion yang rumputnya tidak standar FIFA. Di sana, Wallace membawa dokumen yang berisi tentang informasi pribadi Casey. Di dalam dokumen tersebut terungkap bahwa Casey pernah diperkaos oleh kakek tirinya dan hal itu membuatnya jadi pemabuk serta dihantui oleh mimpi buruk sampai sekarang. She had reoccurring sexual abuse by her step-grandfather. Orang udah bau tanah bukannya tobat malah berbuat dosa. Lalu Wallace mengatakan bahwa Casey pernah belajar Brazilian Jiu-Jitsu hingga pada suatu hari dia mengamuk dan menghajar kakek tirinya lalu melaporkan kelakuan bejatnya kepada polisi. Meskipun terdengar kuat, tapi Samidi terlihat meremehkan kemampuan Casey.
Di waktu yang sama, Mahon memberikan petunjuk kepada Casey terkait kematian Michael. Menurut penyelidikannya, dia dibunuh dari belakang dengan tikaman pisau sebanyak 8 kali. Tidak hanya itu, si pembunuh juga memotong bagian arteri karotis yang membuat Michael langsung tewas. Dari sini, Casey menyimpulkan kalau pelakunya adalah seorang pembunuh profesional karena bisa membunuh orang sekelas Michael. Selain itu, dia juga menghilangkan HP dan kartu identitasnya. Oleh karenanya, Casey pun mengajak Mahon untuk menyelidiki kamar hotel Michael. I suppose we should go to the hotel. Tapi sesampainya di sana, mereka tidak menemukan petunjuk apa-apa. Dan Casey pun menduga kalau si pembunuh sudah mengamankan semua petunjuk yang ada di kamar tersebut. Di sini mereka tidak sadar kalau pembunuh Michael sedang mengawasi dari kejauhan. Sementara itu, Casey dan Mahon melanjutkan penyelidikannya di rumah John. Kemudian, Mahon menjelaskan bahwa John adalah seorang sugar daddy yang sangat kaya raya. Tapi ketika hendak masuk ke dalam, Casey dan Mahon didatangi oleh para penjaga rumah yang melarang mereka untuk melakukan investigasi kalau tidak ada surat tugas. Dan setelah adu bacot, mereka pun akhirnya baku hantam juga. Untungnya, mereka berdua sudah mencapai emblem level max yang membuat para penjaga itu tidak ada apa-apanya. Tapi walaupun menang, Mahon mengajak Casey untuk pergi dari sana. Karena ternyata penjaganya lebih banyak daripada yang mereka kira. Setelahnya, Mahon mentraktir Casey makan di warteg sambil menyusun rencana untuk masuk lagi ke rumah John. You're gonna go in on your own. Are you actually going to get a warrant to go into a house you have every right to enter? Di titik ini, Casey berharap Michael ada di sisinya, karena jika Michael yang mengambil kasus ini, maka dia akan menuntaskannya dengan mudah. Terlebih lagi, dia pernah menjadi agen Interpol selama 26 tahun. Lalu ketika istrinya meninggal, dia memutuskan pensiun dan membuka kantor detektif swasta. Dan sejak saat itu, dia dikenal sebagai detektif yang mampu memecahkan segala jenis kasus. Sounds perfect. Yeah. Sign me up. We can talk about it and try it out. Keesokan harinya, Casey kembali mendatangi rumah John dan berencana untuk menyelinap ke dalam. Dan dia diarahkan oleh Mahon dari jarak jauh. I'm in. Sampai akhirnya Casey berhasil masuk ke TKP setelah membobol pintu belakang. Kemudian dia mengamati semua benda yang ada di sana. Menurut dokumen yang dimiliki Mahon, John tewas di atas ranjang. Tapi anehnya di rumah itu tidak ada petunjuk apapun seperti ada orang yang sengaja menghilangkannya. Namun tidak berselang lama, Casey melihat sebuah pintu rahasia. Di tempat itu ada sebuah ruangan tersembunyi yang berisi rantai dan kerangkeng seperti benda yang digunakan di film-film penyiksaan. Tapi saat dia hendak melaporkannya kepada Mahon, tiba-tiba... I'll call you back in a second, okay? Casey pun tidak bisa berkutik karena wanita itu membidiknya tepat ke arah dada yang cukup membuat saya salah fokus. Dia lalu menyuruh Casey untuk mematikan alat komunikasi agar Mahon tidak mendengar percakapannya. Kemudian wanita itu memperkenalkan dirinya dengan nama Jamie. Dia lantas bercerita bahwa selama ini dia dikurung dan disiksa oleh John dan komplotannya di dalam ruang rahasia tersebut. Dan ketika ada kesempatan lolos, hal pertama yang dia lakukan adalah membunuh John karena telah menjadikannya budak selama bertahun-tahun. Selain itu, Jamie juga mengakui bahwa dirinya adalah orang yang membunuh Michael karena pada awalnya dia mengira kalau Michael adalah bagian dari keluarga John yang ingin menangkapnya. Oleh karenanya, Jamie terpaksa harus membunuhnya. Setelahnya, Jamie mengajak Casey untuk membunuh orang-orang bejat karena dia sama-sama pernah mengalami kekerasan dan menjadi korban anu-anuan. Tapi belum sempat dijawab, mereka tiba-tiba mendengar sirene polisi dari luar. Sebelum melarikan diri, Jamie meminta Casey untuk mencari informasi tentang dirinya. Setelah pembunuh itu pergi, Casey menceritakan semuanya kepada Mahon.
Ketika keduanya ingin melanjutkan penyelidikan, lagi-lagi Samidi datang dan mengganggu mereka. Sampai akhirnya Mehon dan Samidi kembali beradu bacot karena polisi telah masuk ke rumah kliennya tanpa izin. Lah maklum ya, namanya juga orang tua emang suka misuh-misuh. Di saat mereka berdua sedang cekcok, tiba-tiba Casey menyebutkan nama Jamie di depan Samidi. Jamie Douglas sends her regards. Mendengar nama itu disebut, Samidi langsung gelagapan seperti orang yang sedang menyembunyikan sesuatu. Sepulangnya dari rumah John, Casey kembali mengenang almarhum Michael, apalagi setelah bertemu dengan Jamie. Tidak hanya itu, dia juga teringat dengan kejadian di masa kecil yang membuatnya trauma sampai sekarang. Saat itu dia dibuang oleh keluarganya sendiri setelah kakek tirinya dipenjara. Padahal dia adalah korban yang seharusnya dibela dan dilindungi. Dan setelah dipikir-pikir lagi, ucapan Jamie ada benarnya bahwa dia memiliki nasib yang sama dengannya. Untungnya Casey bertemu dengan Michael yang selalu menenangkannya ketika traumanya kambuh. It doesn't mean you have to like them. You make your own family, right? Tidak berselang lama, Casey mendapatkan telepon dari nomor Michael. Rupanya Jamie masih menyimpan handphone milik si almarhum. Di sini dia menceritakan kisah hidupnya yang sangat pedih karena pernah diperkaos oleh ayah tirinya. Lalu ketika sudah muak, dia kabur dari New York ke London. Tapi setelah uangnya habis, dia pun terpaksa menjadi pengemis di lampu merah. Sampai pada suatu hari, dia bertemu dengan seorang wanita tua bernama Dottie yang memberinya uang dan makanan. Tapi ternyata makanan tersebut sudah ditaburi obat bius sehingga Jamie pingsan. Dan ketika terbangun, dia sudah dikurung di rumah John. Lalu selama 5 tahun lamanya dia dijadikan budak oleh sebuah sekte penyiksaan yang beranggotakan orang-orang kaya di kota Dublin. Selama itu dia disiksa, diperkaos, dan diperlakukan seperti binatang. Oleh karena itu, dia sekarang bertekad untuk menghabisi semua orang yang berhubungan dengan sekte tersebut, termasuk Samidi dan semua orang yang bekerja untuk mereka. Dan beberapa jam yang lalu, Jamie baru saja menghabisi salah satu orang yang terlibat. Talk to you later. I gotta go do some monster shit. Di sisi lain, Samidi dan Noeles bertemu dengan dua orang sepuh yang tidak lain adalah Dottie dan suaminya yang bernama Edgar. Di sini Samidi membahas tentang Jamie yang semakin menjadi-jadi, dan kalau dibiarkan begitu saja, mereka bisa jadi target berikutnya. Tidak hanya itu, keberadaan Casey juga bisa mengancam mereka, apalagi kalau dia berhasil mengungkap semua kejahatan yang dilakukan oleh sekte penyiksaan. Oleh karenanya, Samidi mengusulkan agar Dottie dan Edgar pergi keluar kota hingga situasinya aman terkendali. Tapi Dottie tidak ingin kabur begitu saja. Dia justru ingin menghabisi Jamie terlebih dahulu. Could we just kill them both? Kill them both. Maybe even that first one. Samidi pun setuju saja dengan saran dari Dottie, namun dia tidak punya niat untuk membunuh Casey karena dia hanyalah orang asing. Jadi sebaiknya wanita itu cukup diusir saja dan secara otomatis penyelidikannya akan berhenti juga. Tapi lagi-lagi Dottie ingin menyelesaikan masalah ini dengan cara yang sangat ekstrim. Lah, nenek-nenek satu ini emang agak lain. Di lain pihak, Casey menemui Mehon dan memberitahunya bahwa Jamie baru saja membunuh seseorang. Akan tetapi dia tidak tahu siapa orang tersebut. Untuk memastikannya, Mehon pun menghubungi Samidi dan bertanya apakah ada rekannya yang meninggal. Dan benar saja, ternyata salah satu rekan Samidi sudah menghilang selama 2 hari. Dan saat telepon hendak ditutup, tiba-tiba dan sesuai dugaan, orang yang melemparkan potongan kepala itu adalah Jamie. Kemudian setelah berhasil kabur, dia langsung menghubungi Casey lalu mengatakan dengan bangga bahwa dia baru saja melakukan hal gila. Dasar cegil. Mendengar hal itu, Casey pun membujuk Jamie untuk menyerahkan bukti kejahatan sekte penyiksaan agar polisi bisa bertindak. Tapi Jamie tidak akan berhenti sebelum dia menuntaskan balas dendamnya. Dia lalu mengatakan bahwa dia sudah triple kill sejauh ini karena telah membunuh Michael, John, dan juga rekannya Samidi. Sebelum pergi dan menutup telepon, Jamie menyuruh Casey untuk mencari informasi tentang Wallace.
Look for Wallace. Works for the solicitor. Tidak lama setelah itu, Mehon bertanya kepada Casey kenapa dia mau mendengarkan perkataan Jamie padahal Cegil itu telah membunuh Mikael. Dan Casey pun mengatakan kalau dia merasa senasib dengan Jamie karena sama-sama pernah diperkaos oleh dulur-dulurnya kakek Sugiono. Selain itu, Casey tidak menyalahkannya atas kematian Mikael sebab semua itu terjadi gara-gara kejahatan sekte penyiksaan yang membuat Jamie menjadi monster. Mendengar penjelasannya, Mehon pun akhirnya memahami perasaan Casey dan memutuskan untuk tetap membantunya dalam kasus ini. Tapi karena waktunya terbatas, mereka pun akhirnya saling berbagi tugas. Mehon akan menyelidiki tentang sekte penyiksaan, sedangkan Casey akan meretas data Samidi untuk mencari tahu tentang Wallace, mulai dari data pribadi sampai keterlibatannya dalam sekte penyiksaan. Setelah mendapatkan informasi tentang Wallace, Casey pun bergegas untuk menemui Mehon lagi. Akan tetapi, meskipun sempat melawan, namun Casey terjatuh karena tidak siap dengan serangan mereka yang bertubi-tubi. Untungnya, Jamie datang dan langsung menghabisi kedua jamet tersebut. Malam harinya, Casey terbangun di sebuah kamar dalam kondisi lengan yang sudah terikat. Rupanya dia dibawa oleh Jamie ke tempat persembunyiannya dan intinya dia ingin mengajak Casey untuk bekerja sama. Untuk saat ini, Jamie berencana ingin mengambil bukti rekaman kejahatan sekte penyiksaan dengan memanfaatkan Wallace. Karena setelah diselidiki, ternyata dia tidak terlibat di dalam sekte tersebut. Lebih tepatnya, dia terpaksa membantu mereka karena Samidi memiliki rahasia tentang dirinya yang akan membuat karirnya hancur seketika. Dan oleh karena itu, Jamie tidak akan membunuhnya. Can't promise. Keesokan harinya, Casey mendatangi Wallace sembari menodongkan pistolnya. Kemudian Casey memaksanya untuk memberitahu informasi detail tentang sekte penyiksaan dan kenapa mereka menculik dan menyiksa para gadis yang tidak bersalah. Dan jika dia mau menjelaskannya, maka dia tidak akan dijebloskan ke penjara. Alhasil, Wallace pun mengatakan kalau sekte itu memang punya kebiasaan gila, suka menculik gadis muda dan menjadikannya budak karena mereka sangat terobsesi dengan kekuasaan. Jadi, dalam segala aspek kehidupan, mereka harus menjadi penguasa. Dan penyiksaan terhadap gadis muda adalah simbol dari kekuasaan tersebut. Tapi setelah para gadis itu tidak berguna lagi, mereka akan menjualnya kepada mafia Rusia. Tentu saja Casey sangat marah setelah mendengar penjelasan Wallace dan tidak sabar ingin menangkap para begundal itu. Oleh karenanya, dia pun memaksa Wallace untuk memberitahu di mana bukti foto dan video yang bisa menjebloskan semua anggota sekte penyiksaan. Ketika sudah mendapatkan alamatnya, Casey pun memanggil polisi untuk menangkap Wallace dan dia pun kena prank. Selamat kamu kena prank. Clip. I lied. Kemudian Wallace diinterogasi oleh Mehon di kantor polisi agar polisi punya saksi yang sah dalam kasus sekte penyiksaan. Di waktu yang sama, Dottie dan Edgar terlihat sedang jalan-jalan di pinggir kota sambil berkencan layaknya anak muda. Padahal mereka mah sudah pantas dipanggil embah-embah. Namun mereka tidak sadar Jamie sudah berada di belakang mereka dan langsung... Meskipun berhasil menikam Edgar, tapi Jamie terlambat menyerang Dottie karena nenek tua itu memukul kepalanya hingga pingsan. Lalu setelah itu, saya tidak habis pikir dengan pola pikir si nenek yang membiarkan Edgar mati di pinggir jalan. Padahal dia adalah suaminya sendiri. Dia justru memilih untuk membawa Jamie karena sudah tidak sabar ingin menyiksanya lagi. Aduh, nenek-nenek satu ini. Astagfirullah. Tidak berselang lama, Mehon dan bawahannya menerima laporan terkait penyerangan yang dialami oleh Edgar di pinggir jalan. Karena waktunya terbatas, Mehon pun membagi timnya menjadi dua. Untuk tim pertama, mereka akan mengusut kematian Edgar, sedangkan tim kedua akan menangkap Samidi di kantornya. Dan sesampainya di sana, Samidi pun langsung menyerah tanpa perlawanan. Di lain pihak, Dottie mulai mengeluarkan jiwa psikopatnya dengan menyiksa Jamie di sebuah ruangan tersembunyi. Dan yang gilanya lagi, nenek brutal itu terlihat sangat menikmatinya.
Sementara itu, Casey dan para polisi sudah menemukan Edgar di pinggir jalan dan ternyata dia masih hidup walaupun sudah ditusuk berkali-kali. Kalau kata Sakahayang, psikopat mah kuat. Tanpa pikir panjang, Casey pun langsung menginterogasinya sambil merekam suara agar ada bukti pengakuan. Akan tetapi pria tua bangka itu malah kena stroke. Dan tidak berselang lama dia menerima telepon dari Dottie yang mengatakan kalau dia sedang menyiksa Jamie. I'm gonna find you. You know where I am. Casey pun langsung bergegas mencari keberadaan Dottie. Tapi di waktu yang sama nenek tua itu semakin menjadi-jadi. Kali ini dia memaksa Jamie untuk mengatakan bahwa dia sangat mencintainya. Karena kesakitan, Jamie pun terpaksa mengatakannya. Namun ketika Dottie sudah lengah, dia langsung di waktu yang bersamaan, Casey akhirnya sampai di tempat tersebut. Dan ketika masuk ke dalam, Dottie sudah tewas dengan sangat mengenaskan. Sementara itu, Jamie terlihat sangat lega karena berhasil membalaskan dendamnya kepada nenek brutal tersebut. Kemudian, Casey memintanya untuk menyampaikan kesaksiannya selama menjadi budak di sekte penyiksaan. Dan semua itu dia lakukan agar peristiwa tersebut tidak terjadi lagi. They would have these parties to stand there, you know, naked. They would rent us for the night. They ruined me for everything. They created a monster. I chose to be a monster. I'm going to die a monster, okay? Namun setelah memberi kesaksian, Jamie memintanya untuk membunuhnya karena dia sudah tidak sanggup lagi. Awalnya, Casey tidak ingin melakukannya, tapi Jamie memohon dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Akhirnya, dia pun terpaksa melakukannya demi kedamaiannya di alam barzah. Do it for me. Di akhir cerita, Casey mengunjungi makam Mikael sambil membawa bunga. Di sana, dia mendoakan mentornya itu supaya arwahnya tenang di sisi Tuhan. Selain mendoakan, dia juga meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Selepas berdoa, dia tiba-tiba teringat dengan satu hal yang sangat penting, di mana Mikael pernah memberikan dokumen warisan kepadanya yang sudah dia anggap seperti anaknya sendiri. Mengingat itu, dia pun tersenyum bahagia karena tidak perlu memikirkan cicilan lagi. Lalu, film pun tamat dengan sangat ambyar. Dan film ini mengajarkan kita untuk tidak gampang percaya kepada orang asing yang tiba-tiba memberi permen. Karena bisa jadi dia ingin menculik dan menjual jeroan kita. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili Persatuan Alumni KPPS mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Sobat Nobar, ini tumben-tumbenan juga sih Nobar membahas film psikopat. Dan yang saya sesalkan, kenapa Antonio Banderas mati di awal film? Rasanya sangat kesal. Kenapa sih Antonio Banderas sekarang gitu? Padahal udah dia sanjung-sanjung di awal film, orang ini hebat segala macem, tapi malah mati. Tapi di pertengahan sampai akhir rasanya cerita fokus kepada si Casey ya. Dan seolah-olah kita melupakan Mikael. Benar-benar fokusnya tuh lebih ke intens mengungkap kasusnya si Jamie dan nenek-nenek kakek-kakek brutal sekte penyiksaan ini. Baru di akhir film disinggung lagi terkait Mikael. Izin pamit ngudut dan ngopi dulu ya. Sehat-sehat Sobat Nobar semua, karena saya sendiri udah mulai merasa lemes nih. Hawanya panas, suhunya panas banget ini di sini. Semoga kalian sehat, oke? Gasan bubuhan lakian nang sudah babini, jangan kada ingat mengkonsumsi jamu lapah manggutak.